Beberapa hari yang lalu viral video dari Ketua PCNU Pasuruan Jawa Timur. Di situ dia membahas tentang polemik nasab yang terjadi di negeri ini, yaitu polemik nasab Ba'alawi dari Yaman. Dan dari pidatonya itu membuat banyak orang itu geram, dan para netizen pun tentunya juga ikut geram memberikan kritik kepada Ketua PCNU Pasuruan Jawa Timur ini. Kita saksikan bersama videonya ya. Ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf, karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Ya, memang sudah 2 kali Ketua Umum PBNU yakni Gus Yahya Khalil Stakuf memberi statement yang intinya itu kita itu atau orang pribumi itu tidak usah membahas soal nasab Ba'alawi, karena soal nasab Ba'alawi itu sudah final. Secara garis besar disimbolkan seperti itu, dan itu sebenarnya sangat disayangkan, sebab sebagaimana kita ketahui dulu sebelum Gus Yahya Khalil Stakuf ini menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, justru dari beliaulah statement-statement atau gambaran-gambaran tentang para Ba'alawi ini adalah orang-orang imigran dari Yaman. Kala itu banyak beredar video dari Gus Yahya Khalil Stakuf yang menuai kontroversi karena di situ digambarkan atau dijelaskan berdasar kitab, berdasar sejarah bahwa para habaib yang ada di Indonesia saat ini dulunya itu adalah orang-orang imigran dari Yaman. Kala itu mendapat reaksi yang keras dari kalangan habaib. Tapi kenapa sekarang begitu menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf itu terkesan malah mengayomi, malah melindungi? Harusnya sebagai Ketua Umum PBNU beliau itu memberi jalan, memfasilitasi atau mendorong orang-orang NU untuk mengungkap kebenaran ini. Sebab apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah sebuah kajian ilmiah, sebuah kajian mendalam, kajian yang sangat bermanfaat untuk mengedukasi bangsa ini. Kita lanjutkan videonya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biar. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Jadi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, kemudian teman-teman yang lain, para ulama, para kiai yang membahas nasab Ba'alawi itu bukan dalam rangka mengacak-acak, apalagi kok dituduh sebagai pemecah belah. Itu bukan ya. Sebagaimana kita ketahui, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, salah satu sebab beliau melakukan kajian ilmiah tentang nasab Ba'alawi itu karena melihat fenomena yang terjadi di negeri ini. Kala itu ada segelintir oknum habib yang ketika ceramah menggunakan kata-kata kotor, menghina pribumi, memprovokasi masyarakat atau rakyat agar benci dengan pemerintah. Kemudian hal itu tentu membuat gerah sebagian besar ulama di negeri ini. Namun sayangnya tidak banyak yang berani bersuara atau bertindak. Kemudian melihat hal itu, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan kajian ilmiah, kajian mendalam tentang nasab Ba'alawi ini. Dan ternyata setelah dilakukan kajian ilmiah, ternyata nasab Ba'alawi atau nasab para habaib dari Yaman yang tinggal di Indonesia itu nasabnya itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Semua itu berdasar kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Dan dengan adanya kajian ilmiah atau temuan tersebut, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani pun juga siap melakukan debat ilmiah secara terbuka yang bisa disaksikan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi misalkan pihak Robitoh Alawiyah itu punya data, punya bukti, punya argumen untuk membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, lah itu dipersilahkan. Dan dengan senang hati Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani akan menerima perdebatan itu. Maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama
itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Badawi. Dan ini juga perlu diluruskan ya, karena tidak semua itu ilmu yang ada di Nusantara ini atau ulama-ulama yang ada di Nusantara ini itu induknya atau bersumber itu dari para Ba'alawi. Sebab sebagaimana kita ketahui, para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman ini datang ke Nusantara itu didatangkan oleh Belanda. Dan sebelum mereka datang ke Nusantara, Nusantara itu sudah banyak ulama, banyak kiai yang hebat-hebat, yang ternama, yang tersohor, bukan hanya di Nusantara saja, bahkan hingga di dunia, itu sangat terkenal. Sebut saja misal Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau juga diangkat menjadi salah satu guru di Saudi Arabia. Itu menunjukkan karena betapa hebatnya ulama-ulama pribumi Nusantara kala itu. Jadi misalkan ada yang berpendapat bahwa sebagian ulama atau sebagian besar ulama di Nusantara ini menginduk ilmunya itu kepada Ba'alawi, yaitu tidak benar. Mungkin hanya segelintir saja, tapi kalau dikatakan kebanyakan itu tidak tepat. Sebab sebagaimana data dan fakta yang ada, bahwa sebelum Ba'alawi datang ke Nusantara, Nusantara itu sudah banyak ulama, sudah banyak kiai yang tersohor, yang ternama. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Dan soal pembahasan nasab ini tidak ada sangkut pautnya dengan kredibilitas atau anggaplah kemuliaan atau kesohoran atau apalah istilahnya. Jadi ini murni pembahasan nasab. Jadi cuma untuk membahas nasab seseorang itu tersambung tidak kepada Kanjeng Nabi. Jadi misalkan si Habib itu ketika memiliki kualitas, memiliki keistimewaan, memiliki pamor, memiliki kebaikan, kemudian ternyata begitu dilakukan tes DNA atau dilakukan kajian ilmiah seperti yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata itu tidak tersambung kepada Rasulullah, yaitu tidak berpengaruh apa-apa terhadap apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Jadi misalkan seorang Habib itu memang bermanfaat, memang memberikan kemanfaat, memang memberikan barokah, memang memberikan kedamaian, kesejukan, dan kebaikan di Indonesia ini, meskipun faktanya dia atau mereka itu bukan dzurriyyah Nabi, yaitu tidak berpengaruh. Artinya apa? Artinya orang tetap akan menghormati, orang tetap akan menghargai, dan menghormati ini dalam rangka menghargai atau menghormati keilmuan dan kealimannya, bukan karena nasabnya. Ada hadis Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah. Jadi semakin lama itu semakin semakin rumit, semakin runcing, dan beberapa oknum dari elit NU itu malah kok condong membela, mendukung, bahkan melindungi para habaib dari Yaman ini ya. Padahal fakta dan data itu sudah jelas dan sangat disayangkan dan sangat aneh dan sangat mengherankan. Dulu sebelum ada pembahasan kajian ilmiah, sebelum ada pembahasan nasab seperti ini, orang-orang NU itu sering direndahkan para habaib, sering dihina-hina para habaib. Tapi sekarang begitu orang pribumi yang dari kalangan NU sendiri, misal yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu melakukan kajian ilmiah untuk membahas para habaib, lah kok sekarang malah orang-orang yang dulu dilecehkan dan direndahkan para habaib ini kok malah melindungi dan membela habaib. Ya ini lucunya di sini, herannya di sini, kok bisa begitu? Padahal sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah murni kajian ilmiah, tidak ada tendensi kebencian kepada suatu ras atau suatu suku atau suatu kaum yang ada di negeri ini, tapi murni kajian ilmiah untuk membuktikan, untuk menunjukkan atau untuk memberikan fakta yang sebenarnya tentang para habaib ini yang selama ini diagung-agungkan oleh segelintir orang. Dan orang yang mengagungkan dan orang yang menghormati para habaib ini rata-rata atau kebanyakan itu karena doktrin yang membuat orang itu menjadi lupa daratan. Doktrinnya apa? Doktrin cucu Nabi. Jadi tidak main-main, bukan cucu menteri, bukan cucu presiden, tapi cucu Nabi. Nah ini kan doktrin yang sangat
menggetarkan bagi orang-orang yang mungkin belum paham tentang nasab Ba'alawi yang sebenarnya. Makanya dengan adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini, harusnya kita itu bersyukur, kita itu berterima kasih, dan kita mensupport sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, agar apa? Agar kita tidak menjadi korban penipuan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dan terutama bagi generasi muda dan generasi yang akan datang, itu tidak akan menjadi korban selanjutnya setelah korban yang sudah dahulu terjadi. Jadi begitu kalau menurut pendapat saya.